Pelajarinya satu kali lagi. Kejadian pasal 11 ayat 1. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengecau belaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi. Dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Judul khotbah saya hari ini adalah pemberontakan manusia dan rahmat Allah. Pemberontakan manusia dan rahmat Allah. Dalam cerita ini kita membaca mengenai pemberontakan manusia dan hukuman Allah terhadap pemberontakan itu. Tetapi dengan rahmat kita juga membaca, bukan saja dalam cerita ini, tetapi dalam cerita-cerita berikutnya, bahwa Allah berkarya dalam sejarah manusia untuk menebus suatu umat dari setiap suku, bahasa, dan bangsa untuk diri sendiri. Sebagai umat Allah, itu panggilan kita untuk menghidupi kehidupan kita terdefinisi oleh cerita Allah dan cara Allah. Jadi itu ide utama yang kita dapat dari ayat ini, dari cerita ini. Memang cerita adalah sesuatu yang luar biasa, karena sering manusia mengartikan dunia ini, mengartikan kehidupan melalui cerita. Saya ingat ketika kami tinggal di Jawa Barat, di tengah-tengah suku Sunda di sana, memang di luar Bandung ada satu gunung berapi yang namanya Tangkuban Perahu. Tangkuban Perahu, dan Tangkuban Perahu berarti perahu yang terbalik. Karena dari jauh Tangkuban Perahu kelihatan seperti perahu yang terbalik. Dan memang orang Sunda mereka memiliki cerita untuk menjelaskan bagaimana ada gunung berapi yang kelihatan seperti perahu yang terbalik. Ya, itu cerita mengenai kalau saya tidak salah Sangkuriang, ya, dan mereka menjelaskan cerita itu untuk menjelaskan kenapa ada Tangkuban Perahu. Dari sering manusia menggunakan cerita untuk memberikan definisi untuk kehidupan ini. Pasti saudara-saudara semua dari suku masing-masing. Dan saya perhatikan di Indonesia, hampir setiap suku memiliki cerita. Baik cerita seperti dongeng, Tangkuban Perahu, maupun cerita lain tentang sukunya sendiri. Saya punya teman, dia tinggal di satu tempat, satu pulau kecil di Indonesia. Dan setiap orang yang lahir dan dibesarkan di pulau itu, mereka, kalau mereka mau keluar, mau mencari pendidikan, mau mencari pekerjaan, orang lain di pulau itu mereka tidak mau hal itu terjadi. Kenapa? Karena
Karena sebagai suku, sebagai kelompok orang, mereka memiliki cerita tentang siapa mereka, kenapa mereka ada di dunia ini, dan apa tujuan mereka sebagai suku. Jadi kalau ada orang yang mencari pendidikan atau kerja di tempat lain, seolah-olah mereka melanggar cerita suku itu. Memang di dunia ini ada begitu banyak cerita yang memberikan definisi untuk kehidupan manusia. Bisa cerita tentang satu suku, seperti yang baru itu, atau juga seperti orang di bagian barat dunia ini, tempat asal saya. Memang ada filsafat tertentu seperti eksistensialisme. Dan menurut eksistensialisme, tidak ada cerita yang besar tentang seluruh dunia ini. Tidak ada. Tetapi setiap orang harus memastikan ceritanya sendiri. Jadi tergantung pada orang. Kalau orang A mau menjalankan satu cerita kehidupannya, dia bisa, dia boleh. Kalau orang B mau menjalankan cerita yang lain, dia boleh. Jadi itu pemikiran orang di bagian barat dunia ini. Tetapi saudara-saudara, kita ada di STT ini, ya. Dan di sini kita mempelajari firman Allah. Kita mempelajari cerita besar dari Allah dalam firman-Nya. Dan setiap kali kita membuka Alkitab dan membaca cerita-cerita Alkitab, yaitu cerita dari Allah, Allah mengundang kita. Dia mengundang kita untuk memandang seluruh kehidupan kita melalui lens atau kacamata Alkitab. Jadi ini proses memang untuk kita semua. Karena kita semua dari latar belakang dunia. Kita semua dari latar belakang yang gelap. Tetapi menurut Kolose pasal 1, Allah dia mengambil kita. Dia menyelamatkan kita dari dunia yang gelap itu. Dan dia memasukkan kita ke dalam kerajaan putranya, Yesus Kristus. Jadi sebagai mahasiswa, sebagai murid Kristus, kita harus memandang seluruh kehidupan kita melalui kacamata cerita Allah yang ada dalam Alkitab ini. Dan memang cerita ini dalam Kejadian pasal 11 ini salah satu bagian dari cerita yang besar ini. Ini memang cerita tentang menara di Babel. Menara di Babel. Ini tidak jelas. Ini cerita tentang menara di Babel. Dan seperti saudara-saudara semua tahu, sebelum cerita ini kita juga membaca tentang Nuh dan air bah. Dan bagaimana seluruh manusia selain keluarga Nuh dimusnahkan oleh air bah itu. Tetapi yang sangat menarik bagi saya adalah setelah Nuh keluar dari bahtera itu, sangat jelas bahwa walaupun Allah memusnahkan seluruh manusia, dia tidak memusnahkan dosa. Karena hal yang pertama yang dilakukan setelah Nuh keluar dari bahtera itu adalah cerita tentang dosa Nuh. Ya, dia menjadi mabuk, dan karena dia mabuk ada beberapa hal yang terjadi. Jadi walaupun manusia dimusnahkan kecuali keluarga Nuh, masih ada dosa. Masih ada dosa dalam hati manusia. Karena walaupun manusia meninggal, dosa turun-temurun tetap ada dalam hati manusia. Dan kita sampai di sini, di cerita tentang menara di Babel. Dan bagian pertama kita membaca tentang pemberontakan atau ketidaktaatan manusia kepada Allah. Dikatakan dalam ayat 1 bahwa mereka semua memiliki satu bahasa. Jadi dikatakan bahwa seluruh bumi satu bahasa,
satu logat, satu bahasa, satu logat. Jadi tidak ada halangan supaya mereka bisa saling paham, saling mengerti satu dengan yang lain. Jadi satu bahasa, seperti bahasa Indonesia ya. Bahkan bahasa Indonesia punya logat masing-masing ya. Kalau pergi ke Papua ada logat tertentu, kalau di Maluku ada logat tertentu, di Sulawesi ada logat tertentu, di Kalimantan juga logat tertentu. Tetapi ini bahkan berbeda dengan bahasa Indonesia. Karena dikatakan di sini bahwa satu bahasa, satu logat. Jadi dengan jelas mereka bisa saling paham satu sama lain. Mereka memiliki kata-kata yang sama. Tetapi jangan menafsirkan ini sebagai tanda bahwa ada kedamaian atau kalau ada keharmonisan. Tidak ada seperti itu. Mereka bersatu dalam pemberontakan kepada Allah. Mereka bersatu dalam hal itu. Karena dikatakan dalam ayat 2 bahwa mereka menolak melakukan apa yang diperintah oleh Allah. Mereka tidak mau melakukan apa yang difirmankan Allah. Bacalah lagi ayat 2. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Sebelumnya Allah menyuruh mereka melakukan apa? Mari kita lihat Kejadian pasal 1 ayat 28. Kejadian pasal 1 ayat 28. Dikatakan Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Dan Kejadian pasal 9 ayat 1. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Jadi manusia harus apa menurut ayat-ayat itu? Mereka harus memenuhi bumi. Mereka harus membawa kerajaan Allah kemana-mana yang ada di bumi. Tetapi di sini kita membaca bahwa orangnya mereka menolak melakukan apa yang disuruh oleh Allah. Mereka menetap di dataran Sinear dan mereka hidup di sana. Dan kita membaca dalam ayat 3 sampai 4 bahwa mereka berusaha untuk memenuhi tujuan mereka sendiri. Mereka berusaha untuk memenuhi tujuan mereka sendiri. Mereka tidak mengindahkan tujuan yang sudah diberi oleh Allah, tetapi mereka berusaha untuk memenuhi tujuan mereka sendiri sebagai orang, sebagai kota yang punya nama. Teman-teman kita diciptakan untuk menyembah Allah dan menikmati Dia selama-lamanya. Itu alasan Allah menciptakan kita. Kita diciptakan untuk memenuhi tujuan yang Allah tentukan sejak awal. Tetapi mereka di sini di Babel, mereka tidak melakukan hal itu. Mereka mau memenuhi tujuan mereka sendiri. Jadi mereka menggunakan teknologi untuk melakukan hal itu. Nah, kita membaca di sini tentang batu bata. Kita juga membaca dalam ayat 4 bahwa mereka pakai batu bata, dan ayat 4 mereka akhir ayat 3
Mereka menggunakan tanah liat supaya batu-batu itu menempel. Nah, mungkin bagi kita sekarang itu bukan teknologi, ya. Tapi untuk mereka pada masa itu teknologi yang paling maju untuk mereka. Jadi mereka menggunakan akal mereka, teknologi mereka, tenaga kerja mereka, segala yang mereka punya, mereka memberontak dengan Allah untuk hal-hal itu. Dan mereka mau bangun kota. Mereka berkata dalam ayat 4 juga, kata mereka, mari kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserah ke seluruh bumi. Jadi mereka mau mencari nama di sini. Memang Babel, kalau pada aslinya Babel berarti gerbang dewa-dewa. Gerbang dewa-dewa. Jadi mereka mau membangun gerbang dewa-dewa supaya mereka bisa naik ke surga, supaya mereka bisa mencari nama dan membangun nama untuk diri sendiri. Mereka sangat seperti King atau Raja Nebuchadnezzar. Ya pasti saudara-saudara semua ingat Raja Nebuchadnezzar, ya, dalam Daniel pasal 4. Kita membaca dalam Daniel pasal 4 tentang Raja Nebuchadnezzar. Dikatakan dalam ayat 29. Dikatakan sebab setelah lewat 12 bulan, ketika Nebuchadnezzar sedang berjalan-jalan di atas istana raja di Babel, berkatalah raja, bukankah itu Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan. Jadi Nebuchadnezzar juga di tempat yang sama dia mau mencari nama untuk diri sendiri. Dan dia melihat segala yang tangannya lakukan dan dia pikir, wah, saya sudah membangun nama untuk diri saya sendiri. Inilah kebodohan manusia, dikatakan John Calvin. Kita menolak dan mengabaikan Allah untuk mengejar keabadian di dunia di mana segalanya akan musnah dan lenyap. Jadi mereka mengejar keabadian di dunia ini. Jadi kita membaca dalam ayat 5 sampai 9 bahwa Allah menghukum mereka semua. Dia turun, dia melihat apa yang mereka lakukan, dan dia menilai apa yang mereka lakukan. Dia berkata mereka satu orang dengan satu bahasa. Inilah permulaan apa yang mereka akan lakukan. Jadi tidak ada yang mustahil untuk mereka. Jadi dia menyebarkan mereka. Dia menfrustrasikan mereka dan menyebarkan mereka di seluruh bumi. Jadi saya bilang pada awal bahwa judul khotbah ini adalah pemberontakan manusia dan rahmat. Di mana rahmatnya di sini? Di mana rahmatnya? Memang dalam cerita ini kita tidak membaca tentang rahmat Allah. Kita membaca tentang hukuman Allah. Tetapi kalau kita lanjut membaca dalam Alkitab, kita mulai membaca dalam Kejadian pasal 12 bahwa Allah sendiri dia memanggil orang bernama Abram untuk keluar dari Ur, untuk pergi ke tanah, ke negeri yang akan ditunjukkan oleh Allah sendiri. Dan kita membaca di seluruh perjanjian lama sampai perjanjian baru bahwa Allah dengan rahmat terus menerus dia berkarya untuk menunjukkan belas kasihan dan rahmat kepada manusia ini yang sudah memberontak
pada Dia. Bahkan ketika kita sampai di Kisah Para Rasul pasal 2, itu memang karya Allah yang memutarbalikkan apa yang dilakukan di Babel, bukan? Jadi di Babel mereka semua pada awal memiliki satu bahasa, tetapi setelah hukuman Allah mereka masing-masing punya bahasa. Mereka tidak bisa saling paham satu sama dengan yang lain. Tetapi saat Roh Kudus turun di dalam Kisah Para Rasul pasal 2, hal itu diputarbalikkan. Mereka mulai mengerti satu dengan yang lain. Mereka mulai mengerti bukan percakapan biasa, tetapi mereka mulai mengerti apa yang Allah lakukan untuk manusia. Nah, semua ini mulai dengan Abraham. Semua ini mulai dengan Abraham. Mari kita membaca dari Galatia pasal 3. Ini Galatia pasal 3. Saya mulai baca dengan ayat 6. Karena di sini dijelaskan berkat yang dijanjikan kepada Abraham. Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Dan kitab suci yang sebelumnya menetapkan bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi mereka yang hidup dari iman, mereka lah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini, supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima Roh yang telah dijanjikan. Jadi Allah memanggil Abraham untuk keluar dari Ur dengan janji akan berkat. Nah, apa berkatnya yang dijanjikan kepada Abraham? Berkatnya sampai kepada keturunan Abraham, yaitu orang yang beriman melalui Roh Kudus. Karena Paulus berkata di sini bahwa oleh iman kita menerima Roh yang telah dijanjikan itu. Dari itu alasan Kisah Para Rasul pasal 2 ketika Roh Kudus turun di hari Pentakosta, kutuk yang berasal dari Babel sudah terbalik, sudah diputarbalikkan dengan kedatangan Roh Kudus. Saudara-saudara, kita hidup di zaman Roh Kudus. Kita hidup dalam perjanjian baru. Dan perjanjian ini dianggap sebagai pelayanan Roh Kudus. Bacalah 2 Korintus pasal 3. Paulus menyebut perjanjian baru sebagai pelayanan Roh Kudus. Karena melalui Roh Allah terus berkarya dalam umatnya dan melalui umatnya untuk memutarbalikkan kutuk yang turun pada manusia pada awal melalui
Adam dan Hawa, dan juga ini satu contoh di menara Babel. Dan terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih atas apa yang Dia lakukan. Kita semua bersyukur atas karya Allah melalui Roh Kudus. Karena Dia memutarbalikkan Babel melalui Roh. Dia memutarbalikkan kutuk yang menimpa manusia karena dosa. Jadi ini sedikit dari cerita besar dari Tuhan dalam Alkitab. Dan cerita seperti ini harus memberikan arti, harus memberikan definisi untuk kehidupan kita masing-masing. Memang kita masing-masing dari tempat yang berbeda-beda, dari suku yang berbeda-beda, dengan cerita yang berbeda-beda. Tetapi inilah cerita. Alkitab adalah cerita yang memberikan arti kepada kehidupan kita masing-masing. Mari kita bersatu.